Salam sejahtera bagi kita semua, dosen yang kami cintai dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Thomas Gale, NRP 219 32276. Saya selaku sebagai moderator. Kami kelompok 5 akan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Berikut ada penjelasan dari teman saya. Kenalkan, nama saya Devi Kamilan. Saya akan menjelaskan Pancasila sebagai etika politik. Etika sendiri adalah sebuah cara filsafat yang membicarakan nilai dan norma serta moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidup. Etika memiliki arti yang pertama, nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur perilakunya. Yang kedua, etika dalam arti tujuan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika dalam arti ilmu tentang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan tindakan etis atau asas-asas dari nilai yang dianggap baik dan buruk yang bisa diterima di masyarakat. Secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan senantiasa menunjukkan kepada kita bahwa manusia sebagai subjek etika, maka kewajiban moral berbeda dengan kewajiban lainnya. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamentalnya bahwa manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih menekankan akan etika politik, bahwa kebaikan manusia senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Nah, berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat maupun negara bisa berkehendak ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral atau organisasi, etika politik harus senantiasa berdasarkan kepada ukuran dan martabat sebagai manusia. Pancasila merupakan 5 dasar yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia sebagai pertimbangan dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika adalah peraturan yang menjadikan acuan dalam berperilaku seseorang. Maka makna dari Pancasila sebagai etika politik adalah bahwasanya masyarakat Indonesia dalam membuka sistem demokrasi harus bersumber dari Pancasila sebagai tindakan yang benar untuk mencapai etika politik. Terima kasih. Nama saya Anastita Muinadoa, NRP 21932244. Di sini saya akan menyambung materi dari Delphi. Nilai atau value dalam bahasa Inggris atau failure dalam bahasa Latin berarti berguna, mampu akan berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi objek kepentingan. Sedangkan moral berarti ukuran garis pengarah atau aturan kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Perkenalkan, nama saya Maria Karolina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat dan telah ditanam dengan emosi yang mendalam akan menjadi norma yang disepakati bersama. Norma ini mengandung sanksi dan penguatan. Norma yang mengandung sanksi dan penguatan ada 2, yaitu jika tidak dilakukan sesuai dengan norma, hukumannya adalah hukuman. 2. Jika dilakukan sesuai dengan norma, pujian, balas jasa adalah imbalannya. Nilai norma mempunyai tuntunan yang lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai norma merupakan himbonan hati nurani. Sekian penjelasan dari saya. Saya Liliana Boyanomo, NRP 21932704. Saya akan menyampaikan sambungan materi yang disampaikan oleh C. Salah satu khas nilai moral adalah timbulnya suara dari hati nurani yang menuduh diri sendiri, merendahkan atau menentang nilai-nilai moral atau memuji diri bisa dapat mewujudkan nilai-nilai moral. Hubungan nilai dan norma. Nilai adalah bersifat abstrak, artinya hanya bisa diamati atau subjek tidak dapat dinilai secara objektif atau dapat dihindari. Norma dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia dan membentuk akhlak seseorang. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok. Yang ketiga, norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah
yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berisi larangan dan ajaran-ajaran. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Moral adalah tingkah laku manusia, baik dan buruk. Perkenalkan, nama saya Yuliana Baj, NRP 21932-303. Saya akan melanjutkan materi dari nilai, norma, dan moral. Nilai adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sedangkan etika merupakan filsafat atau suatu pandangan kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Bagaimana orang harus hidup, hal tersebut merupakan pengkajian dalam wilayah moral. Sedangkan etika merupakan kajian tentang mengapa orang harus mengikuti ajaran moral tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yuli. Berikut juga ketika dihadapkan dengan berbagai ajaran moral yang berbeda, maka di sanalah kita harus disesuaikan dengan tingkah laku etika yang benar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber etika politik: sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan a. Asas legalitas atau legitimasi hukum. B. Disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. C. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam presentasi tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.